warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok yang beranggotakan saya Raisya, Mirna, dan Aulia. Kali ini kami akan membahas mengenai penawaran dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita ulas secara sederhana apa sih itu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual oleh produsen ke pasar dengan berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Artinya, produsen tidak hanya punya barang, tapi mau melepas barang ke pasar dengan harga yang berlaku. Penawaran sama permintaan itu sama atau beda ya? Kalau kita dengar penawaran, kita juga pasti bakal ingat sama permintaan. Keduanya itu saling berhadapan, tapi tidak sama. Kalau permintaan itu berasal dari sisi konsumen, nah kalau penawaran itu berasal dari sisi produsen. Keduanya saling berhubungan, tapi tidak sama. Kenapa sih penawaran itu penting? Kenapa penawaran itu penting? Karena dari sisi produsen, penawaran itu bisa memberitahu berapa banyak barang yang bisa tersedia di pasar. Jika penawaran sedikit tapi permintaan tinggi, harga bisa naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, maka harga akan turun. Hukum penawaran dan faktor-faktornya. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan yaitu bersifat positif. Jadi, kurva penawarannya yaitu miring dari kiri bawah ke kanan atas. Gak bukan satu-satunya faktor, ada faktor lain yang mempengaruhi penawaran. Antara lain, yang pertama yaitu harga barang lain. Harga barang pengganti naik, maka produsen bisa mengalihkan produksinya. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi. Jika kenaikan upah ataupun bahan baku, maka jumlah barang yang ditawarkan yaitu semakin sedikit. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi. Semakin canggih teknologi, maka semakin efisien produksinya. Kemudian yang keempat yaitu ekspektasi di masa depan. Misalnya, produsen berekspektasi bahwa harga di masa depan itu bakal naik, maka produsen bisa menahan barang itu untuk dijual nanti. Kelima yaitu kebijakan pemerintah. Pajak cenderung mengurangi penawaran karena jumlah biaya produksi yang tinggi. Sedangkan subsidi yaitu meningkatkan penawaran karena jumlah biaya produksinya sedikit. Sebagai contohnya, misalnya kenaikan harga cabai dari 20.000 menjadi 40.000 per kilogram. Dengan adanya kenaikan cabai, maka petani terdorong untuk menjual cabai lebih banyak. Apalagi misalnya kebijakan pemerintah memberikan subsidi pupuk dan juga biaya produksi turun. Dengan begitu, petani lebih banyak mengeluarkan cabai. Jadi, faktor harga dan non-harga itu sama-sama penting. Sekarang kita masuk ke pembahasan kurva penawaran. Kurva pertama yaitu kurva hukum penawaran. Kurva ini menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Misalnya, di titik A, saat harga rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan sedikit. Sedangkan di titik B, saat harga tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Ini merupakan perubahan kurva penawaran akibat perubahan harga. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan pergeseran kurva penawaran. Subjek pertama yang berwarna biru adalah kurva penawaran awal. Bila terjadi kenaikan biaya produksi atau pajak, kurva akan bergeser ke kiri menjadi subjek nol yang berwarna merah karena jumlah ditawarkan menjadi turun pada setiap tingkatan harga. Sedangkan jika ada subsidi atau penurunan biaya produksi, maka kurva akan bergeser ke kanan menjadi subjek 2 yang berwarna hijau karena jumlahnya menjadi bertambah pada setiap tingkatan harga. Sebagai contohnya, petani padi mengalami kenaikan harga pupuk yang membuat harga produksi menjadi naik dan padi yang harusnya dikirim ke pasar akan berkurang. Sebaliknya, jika pemerintah memberi subsidi atau biaya produksi menurun, maka petani mampu menawarkan padi yang lebih banyak. Jadi, kurva penawaran bisa bergerak sepanjang garis karena perubahan harga dan bisa bergeser dari kanan atau ke kiri karena faktor belakang harga. Ini untuk contoh soal penawaran, di mana untuk menghitung jumlah sepatu yang ditawarkan, QS-nya yaitu 50P ditambah 3P. QS-nya yaitu jumlah sepatu yang ditawarkan, sedangkan P adalah harga sepatu. Kemudian soal pertama yaitu jumlah penawar sepatu ketika harga 100.000. Dan kemudian yang kedua yaitu hitung jumlah penawar sepatu ketika harga 150.000. Dan yang ketiga yaitu gambarkan kurvanya.
Jadi, kesimpulannya teman-teman, penawaran adalah perilaku produsen dalam menyediakan barang atau jasa dalam berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menunjukkan hubungan yang positif antara jumlah harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, penawaran juga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti biaya produksi, kebijakan pemerintah, ekspektasi, dan teknologi. Jadi cukup sekian video dari kami. Ayo ting-ting makan good time, and see you next time!